Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 19 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abbasin Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ibnu Abbas memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya beliau adalah sepupu Rasulullah SAW dan juga tentunya adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang lainnya, beliau itu pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW agar paham Al-Quran. Bahkan beliau mendoakan Ibnu Abbas itu sebanyak 2 kali. Maka atas doa tersebut maka beliau memiliki keahlian dalam tafsir. Kemudian Ibnu Abbas juga merupakan salah satu sahabat dari kurang lebih 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Keutamaan yang lainnya adalah disebutkan bahwa ketika beliau lahir, itu yang mentahniknya adalah Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga merupakan guru dari para tabi'in senior. Di antaranya ada Urwah, Ikrimah, Mujahid, dan masih banyak yang lainnya. Itu di antara beberapa keutamaan dari Ibnu Abbas. Kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau itu dibonceng. Ini menunjukkan bahwa ada kedekatan antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara fisik dan juga secara batin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam." Wahai gulam. Gulam diartikan dengan pemuda. Beliau mengatakan hal ini memberikan pelajaran bahwa kita itu disunnahkan untuk memberikan pelajaran kepada seseorang sedini mungkin. Tujuannya ketika diberitahukan tentang kebaikan sedini mungkin, maka itu akan tertanam hingga dewasa nanti. Inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan, yaitu jagalah Allah, maka niscaya dia akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah itu maksudnya adalah menjaga hak-hak Allah. Dan yang paling besar, hak Allah adalah mentauhidkannya. Kemudian menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Diperhatikan waktunya, cara sholatnya, dan kekhusyuannya. Kemudian termasuk juga menjaga Allah itu menjaga thaharah, menjaga sumpah, menjaga alat indera yang diberikan Allah kepada kita, dan masih banyak yang lainnya. Yahfaduka, Allah akan menjagamu. Maksudnya Allah itu akan menjaga kita ketika kita menjaga hak-hak Allah, yaitu Allah akan menjaga dalam urusan duniawiyah, seperti badan, anak, harta, atau keluarga, dan yang lain-lainnya. Kemudian Allah juga akan menjaga kita dalam urusan agama dan keimanan. Ini adalah penjagaan yang paling kita butuhkan dan yang paling agung.
Kita lanjutkan. Waidas ifadillah yadfatka. Ifadillah tajiduhu tujahada. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu bersamamu. Dan yang akan dibersamai oleh Allah tentu bukan sembarang orang. Tentu semua orang itu dibersamai Allah. Tapi ada keutamaan orang-orang yang dibersamai Allah. Ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar atau as-sabirin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan orang yang sabar bersama dengan Allah. Dibersamai Allah. Kedua, yaitu orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga adalah orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih wasiat kepada Ibnu Abbas ketika dibonceng, Ifadillah tajiduhu tujahada. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Ini diantara wasiat Rasulullah SAW. Apa maknanya? Ibnu Abbas itu padahal masih berusia belia dan ditanamkan tauhid oleh Rasulullah. Dan beliau pernah membaiat para sahabat yang salah satu isi baiatnya adalah wala tas'alun nas say'an, dan jangan meminta apapun kepada manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk meminta segala sesuatu kepada Allah, dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala sis'a na'lihi idang qata'a. Hendaklah salah seorang dari kalian meminta seluruh kebutuhannya kepada Robnya, meskipun hanya meminta tali sendalnya jika putus. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Ya'la, namun dinyatakan dhaif oleh Al-Albani. Itulah bukti ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa isdas ta'atta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena muslim itu harus selalu kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Setiap kali berhadapan dengan masalah, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah. Firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi tentu bukan berarti melarang untuk bekerja sama atau meminta kepada orang lain harus melakukan hal itu. Tapi ingat, yang paling utama adalah meminta tolong kepada Allah. Kemudian, penjelasan berikutnya mengenai pemohon pertolongan kepada Allah adalah apabila engkau menghendaki pertolongan, membutuhkan bantuan,
membutuhkan kemudahan, kekuatan, menghadapi masalah, ingin menang dari musuh, bantuan dalam urusan agama ataupun dunia, maka mintalah kepada Allah karena Dia adalah zat yang maha kuat dan maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita lanjutkan hadisnya. Wa'lam annal ummata lawastama'at ala ayyang fa'uk bisain lam yang fa'uka illa bisain qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala ayadruka bisain lam yadurruka illa bisain qad kataballahu alaika. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, wa'lam, seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberi manfaat, kecuali apabila Allah telah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendaratkanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ini memberikan pelajaran yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wallahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Apapun yang menimpa kita itu adalah kehendak Allah. Baik itu yang baik ataupun yang jelek. Maka di antara wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyuhtika wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Maka hadis ini juga penting untuk kita mempelajari akidah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu mukhtalin fakhur." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini ada hubungannya dengan penggalan hadis yang berikutnya, yang terakhir, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, rufi'atil aqlam wajaffatil suhuf. Pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Maka kalimat ini merupakan hal yang paling agung. Sebenarnya penjelasan intinya itu ada di bagian akhir. Adapun yang tadi di awal itu merupakan cabang-cabangnya. Karena ini berkaitan dengan iman, yakni iman kepada qada dan iman kepada qadar. Dan sikap seorang mukmin itu terhadap qada dan qadar ketika menghadapi hal yang baik, semuanya bersepakat, bersyukur. Tapi ketika menghadapi musibah, itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah ridho
dengan hal tersebut. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah sabar terhadap hal tersebut. Maka Rasulullah SAW sabda, ajaban li amri mu'min, innal amruhu kulluhu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarrahu syakara, fakana khairal lahu, wa in asobathu darra sabarahu fakana khairal lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya baik bagi dirinya. Tidaklah hal itu dimiliki melainkan oleh orang mukmin saja. Emang bagaimana? Jika ia memperoleh kelapangan, ia bersyukur, maka itu baik untuk dirinya. Dan jika ditimpa kesempitan, ia bersabar, maka ia itu pun baik untuk dirinya. Karena nasru ma'as-sabri, kemenangan itu bersama kesabaran. Dan ketika sabar, itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.